perbedaan itu bukan menjadi alasan kita tidak bisa bersama. Iya, saya potong. Assalamualaikum, selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kabar kebajikan. Iya. Selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sedikit doang, nggak usah. Ini pemirsa podcast yang berbahagia, kita hari ini di hari kebangkitan ini kita kedatangan tamu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Artinya selaras dengan hari kebangkitan, kehadiran PKB ini juga menceritakan bagaimana kebangkitan mereka untuk bumi batu bara yang bertuah ini. Oke Bang, sebelum kita perkenalkan diri dulu. Iya, ini yang sebelah sini dulu ketua ya. Iya, lanjut ketua. Ceritakan ketua. Ya, saya Mustafa Kamarata. Tinggal di sebelah 50 ya tepatnya. Kemarin ya Bang cakap, nampaknya tuh. Di desa Perkebunan Dolok. Iya. Jadi terima kasih atas undangannya di podcast ini. Semoga kita bisa bersama-sama dengan moto tadi, kebangkitan. Iya. Ini yang mendampingi ini udah nggak asing lagi nih ya abang kita ini. Sekretaris sekarang Bang ya. Sekretaris. Coba perkenalkan dulu Bang. Iya. Ini sekretaris baru. Iya. Tapi stok lama nih Bang. Enggak lah. Oh enggak. Iya. Baru aja terjun di seperti ini. Iya. Seperti itu. Jadi selamat malam buat semuanya. Iya. Terima kasih. Ya, pada malam ini kita diberi kesempatan lah untuk sedikit bicara. Saya dengan HT Manurung. HT Manurung dulu tinggal dari desa kecil. Hah, di mana itu Bang? Iya. Desa Tanah Tinggi. Tanah Tinggi Indrapura ya? Kecamatan Air Putih. Dari Indrapura. Ya. Saya SD dari situ, SMP dari Indrapura. Iya. Kota. Ya, saya lanjut di luar kota. Iya. Jadi pada saat ini memang saya diberi untuk menjalankan tugas partai ya, sebagai sekretaris di Kabupaten Batubara. Iya, itu pemirsa. Kita juga akan coba kupas hari ini tentang keberadaan PKB yang kemarin sempat viral itu di permukaan khususnya di Batubara, bahwa ada salib menyalip atau apalah, tapi hari ini kita meyakini bahwa PKB itu adalah partai yang santun. Kita kupas dari mereka bagaimana kejadian ini. Coba siapa saja boleh cerita ini Bang? Ceritakan dulu ke masyarakat ini ya kan. Mana aja, pilih aja. Sebenarnya nggak ada yang diperebutkan lah. Sedap. Ya, kita juga dalam hal ini santai aja kok. Iya. Ya, dalam hal ini kami dalam hal ini tidak pernah ada membuat suatu keonaran di dalam partai tersebut. Karena apa? Kami kayak saya pribadi lah. Dulu juga saya masuk ke partai itu hanya ajakan dulu dari sahabat saya yang lama. Saya mengikuti itu ya, dengan adanya perkenalan saya dimasukkan ke dalam partai itu, ya saya ikutin dengan normal aja. Dulu sempat apa Bang ya, 6 bulan 8 bulan kemarin sempat jadi anggota kehormatan ya? Ya. Cuman sekretaris Abang, Abang ceritakan dulu, Abang dulu buka cerita, sedap ini. Iya. Jadi begini ceritanya. Iya. Kalau saya ini kan pada saat awal saya bergabung ke PKB. Iya. Saya kan sebenarnya aktivis daripada PD Perjuangan. Iya. Ini ketika kawan memanggil, kita coba bergabung ke PKB, bantu PKB. Lalu setelah bergabung, mungkin timbul cinta kepada PKB. Iya, ini baru keren ya. Timbul cinta kepada PKB. Mas serius nih Mas? Iya. Iya lah Pak Sekta. Iya, bercanda nggak apa-apa Bang. Cerita Bercanda nih.
Lanjut. Tapi ya, ya memang begitu. Iya. Ya kami memang apa adanya. Iya. Tidak pernah tegang. Iya. Enggak. Iya, betul. Karena segala sesuatunya kalau itu tegang apa ada bohong-bohong itu nggak lepas gitu. Betul. Jadi kesannya. Jadi lanjut begitu. Proses itu kami lalui. Ya kalau dibilang ruwet ya tidak ruwet. Kalau dibilang kami mengambil PKB, dari siapa kami ambil PKB itu? Iya, betul. Artinya proses dijalani Bang ya. Kita mendapat amanah bahwasannya disuruh membentuk kepengurusan yang ada di Batubara. Ya. Keluar dari mana kami tidak tahu. Maka ketika itu diamanahkan, saya bertanya, dasar apa kami ini menjalankan roda partai? PKB di Batubara. Waktu pemilihan kemarin Bang ya? Itu belum sebelum pemilihan. Iya. Maka seiring waktu terjadilah proses sehingga terjadilah kalau bahasa umumnya caretaker, kalau bahasanya ya kepengurusan yang dibentuk untuk merealkan PKB yang ada. Iya. Maka dibuatlah satu kalau dibilang caretaker itu diangkatlah Bapak Sekwil itu Bapak Rosomena itu sebagai ketua. Oh, caretaker sini ya? Karena ketua di PKB Kabupaten Batubara. Saya diangkat menjadi sekretaris. Saya pun kaget Pak. Iya. Bagaimana mungkin saya yang bukan pengurus PKB diberikan amanah untuk menjadi sekretaris di PKB saat peralihan kepengurusan. Nah, ketika SK itu diberikan kepada saya hanya tempo sekitar 3 hari Pak. Untuk menyelesaikan masalah Untuk PKB ya? mengadakan pramuscat. Nah pramuscat ini membentuk PAC. Aku yakin ini Abang Sur nih nanti. Takut aku kena kamera itu kan. Kemarin Abang Sikit. Sudah. Kami bentuklah PAC se-Kabupaten Batubara yang jumlahnya itu 12. Artinya kita paskan Bang bahwa proses itu berjalan ya, sebagaimana mestinya mekanisme partai ya. Iya. Nah, kepercayaan Abang dalam memilih sekretaris Abang itu gimana ceritanya nih dulu Bang? Gimana ini ya? Saudara ini. Partai Kebangkitan Bangsa ini unik Pak. Iya. Dia partainya logonya Islam, tapi dia mengayomi. Iya, betul. Dia mengayomi seluruh suku etnis dan agama yang ada di Republik ini. Iya. Maka pada saat itu kenapa saya memilih Pak Hatim Manurung? Kita mau coba. Iya. Bahwasannya perbedaan itu bukan menjadi alasan kita tidak bisa bersama. Iya, saya potong Pak Ketua bahwa Indonesia hari ini kita sebagai pelaku politik juga butuh untuk menghilangkan politik identitas itu karena sudah cukup rawan kita lihat perselisihan antara identitas A dengan identitas B. Mudah-mudahan kembali Indonesia berkah, damai, nyaman. Ya, Pak Sekjen yang sekarang ini itu sudah tercitra di masyarakat, tengah-tengah masyarakat Batubara bahwa beliau akan mencalon menjadi Bupati atau Wakil Bupati. Tolong clearkan dulu ini Pak Sekjen. Bupati dulu, Bupati. Iya, keren woy. Bupati dulu. Kita kan nanti ke depannya itu melihat situasi apa Bupati apa Wakil Bupati. Iya. Sementara kan kita ke arah sana dulu. Iya. Tapi begini Pak Sekjen, 8 bulan terakhir ini PKB mempunyai tren yang positif di tengah-tengah masyarakat. Kalau boleh tahu hari ini PKB sepengetahuan kami punya 1 kursi ya. Target ke depan berapa kursi? Target kita di saat musyawarah cabang itu ketika kami itu dikukuhkan atau dilantik sebagai ketua dan sekretaris beserta jajarannya ya pengurus yang lain, kita punya target minimal 1 fraksi. Oh, paling sedikit 4 lah ya ke depannya. Kalau kita mengatur kepada yang sekarang, kita 3. Kalau memang fraksinya itu nanti bertambah, kursi bertambah berarti 4. Ini kan bukan tugas yang ringan. Kami harus memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa PKB inilah bahwasanya partai yang bisa masuk ke dapur-dapur masyarakat untuk menyampaikan. Iya. Jadi
Bagaimana nikmatnya ber-PKB? Ya. Nah, Partai Kebangkitan Bangsa, ya bangsa ini harus bangkit dari apa? Banyak. Nah, dari kemiskinan, dari apa? Kehancuran moral, dari tidur yang panjang. Jadi target satu fraksi ke depan ketua ya. Kalau boleh tahu juga ketua, supaya untuk menepis isu yang berkembang di Batubara, bahwa Mustafa Kamal Ratta itu ya orang bupati dulunya, dan dia sengaja disusupkan ke PKB untuk mengambil alih dari PKB yang ada. Ini coba clearkan dulu nih ketua. Selagi ada Pak Sekjen di sini, gimana nih ketua? Jujur lah. Keren nih kan? Ini kolaborasi yang luar biasa, mereka sangat harmoni. Mudah-mudahan ini adalah pilihan terbaik. Kalau saya dibilangkan orang bupati masa lalu ya. Itu memang harus kita akui. Ya, saya pada saat itu bergandengan tangan bersama-sama bupati untuk membesarkan bupati yang hari ini jadi bupati. Nah, ketika perjalanan waktu saya dipanggil oleh PKB. Saya dipanggil oleh PKB dan diamanahi untuk membesarkan PKB. Nggak ada saya ambil PKB, tidak. Tapi rasa cinta saya PKB terjawab ya. Terjawab sudah. Cerita hati sampai ke hati mereka. Berarti Mas bukan perampok. Bukan. Juga bukan disusupkan pemerintahan ya. Dasar apa? Clear ini, clear. Pemerintahan itu kan jelas tidak akan mencampuri urusan rumah tangganya orang lain. Betul. Dasarnya. Jadi jangan give isu nggak menentu ya Mas. Tapi Pak tadi ada acara kita kan? Tadi betul. Dia pidato kan, Pak Ketua pidato. Terucap juga PDI-nya. Pastilah. Begitu lama pula di situ Pak Sekjen. Pastilah itu terucap. Tempat bahasa kasar tempat tidur kayak kita. Kata tempat tidur kita. Kata akal begini, tempat jatuh lagi dikenang, konon pula tempat bermain. Lanjut. Pak Sekjen boleh cuman kisahnya ini sampai ke PKB ini? Ya, kisah saya ke PKB ini banyak ya. Tadi saya nggak tahu apa-apa, sekarang jadi tahu ya Mas. Sekarang jadi banyak tahu. Mananya, jadi banyak kisah saya dari nggak seberapa banyak lah sebenarnya, dengan waktu yang sangat singkat. Saya dari sini itu juga sama dengan Pak Ketua saya ini, saya diminta. Saya diminta untuk mendudukin itu, ya kami berombak dulu lah bagaimana untuk mengisi siapa ketua, siapa itu ya. Formatnya lah ya. Ya kami bawa ke forum dulu ke kawan-kawan yang bisa menduduki jabatan-jabatan itu. Ya, sampai sekarang ya syukur ya saya bisa beradaptasi. Saya pelan-pelan mengikuti berpartai ini. Ritme partai itu ya. Ya ada lucu-lucunya juga sih Pak. Itu memang membaca. Baru sekali ini saya tahu karakter orang. Mana ini banyak Pak, banyak pengalamannya juga ternyata dari situ. Kalau boleh tahu Pak Sekjen, dengan latar belakang pengusaha, kan sangat berbeda. Itu cocok tuh. Itu bahasa tadi cocok tuh. Latar belakang pengusaha, kemudian terjun ke dunia politik. Apa yang memotivasi Pak Sekjen sehingga mulai muncul rasa cinta ya terhadap politik ini, khususnya PKB? Ini dia. Ya, saya dulu memang banyak bergelut di usaha ya. Tapi saya banyak di luar kota. Nah, dari sini saya di luar kota saya udah cukup, saya merasa ya udah sedikit jenuh lah. Saya kembali ke Medan, ke kampung saya juga ke Batubara ini. Pada saat itu saya berpikir, apa ya untuk saya bikin kegiatan saya, mengisi kekosongan saya. Pada saat itu saya ada ketemu dengan saudara yang berpolitik juga udah cukup senior, yaitu dari mantan ketua PDIP dulu ya, mantan Bos Mas tuh. Oh, Bang Firdan ya. Luar biasa. Kita masuk ke sini nih begini-gini. Oke. Nah, dengan singkat ceritanya aja saya masuk dengan senang hati ya. Saya sangat ikhlas
ya senang lah masuk ke partai itu. Kenapa? Ada kegembiraan baru ya. Ada kegembiraan baru. Betul. Nah, pada saat itu saya memang ya berasa ada mengisi kekosongan waktu saya kalau saya ada di Sumatera. Iya. Nah, dalam hal ini saya spot itu partai. Ya, terasa itu di tengah masyarakat. Nah, saya spot pada saat itu partai dengan berbagai macam ide dari mereka yang saya ikuti gitu. Iya, betul. Ada juga dari saya, dari ya, kolaborasi lah ya. Iya, saya cukup senang pada saat itu. Akhirnya ada pepatah yang mengatakan Pak Sekjen bahwa hujan apa namanya? 1 tahun. Bukan hujan di negeri orang. Di negeri orang, emas di negeri orang. Akhirnya walaupun hujan batu di negeri sendiri, rasa cinta itu mesti kembali ke kampung halamannya. Cakep. Sarangeo. Lanjut Pak Sekjen, lanjut. Jadi itu Pak, saya memang ya kita sama-sama berdoalah ke depannya ini bagaimana supaya di PKB ini nanti bisa berjalan dengan baik, bisa PKB menjadi besar. Cita-cita kami juga bagaimana kami bisa tambah kursi ya, ketua ya. Pastilah. Nah, ketua ini sangat menggebu-gebu. Pak, ini memang tipikal politisi murni nih, keren ini. Jadi saya menghadapi ini Pak, ngeri sedap. Ngeri sedap. Iya, lanjut. Yang mengeluarkan statement itu pang. Iya. Saya kadang-kadang berpikir gini, wah gawat gitu. Sama kayak saya harus mundur. Iya. Saya udah jadi begitu. Betul. Tapi ada suatu kecocokan loh saya sama dia. Iya, Pak Sekjen. Dia tidak ambisius dalam hal untuk mengambil jadi ketua. Iya. Nggak ada loh. Kejadian kemarin ya. Nggak ada lah yang seperti itu. Dia berjalan dengan sendirinya, alamnya aja. Iya. Akhirnya alam meminta ya. Takdir juga menentukan bahwa harus seperti ini ya Pak Sekjen. Iya. Luar biasa. Jadi kalau bahasa rezeki tidak akan tertukar. Nyata itu ya. Tapi harapan rakyat Batubara hari ini bahwa ada pilihan-pilihan baru di Batubara itu, saya berkeyakinan PKB salah satu pilihan terbaik. Mudah-mudahan masyarakat mendapatkan hak-haknya untuk memilih. Akhirnya mereka punya pemimpin-pemimpin yang bagus, yang hari ini juga sudah bagus, mudah-mudahan juga bisa lebih bagus lagi. Siapa tahu PKB bercumbu mesra dalam politik dengan PDI seperti yang di pusat. Siapa tahu pula bercumbu mesra dengan yang lain. Akhirnya kan kita menyatakan bahwa politik itu dinamis. Semua kan tidak bisa diprediksi. Tapi pekerjaan orang politik yang memang harus mengayomi masyarakat. Mudah-mudahan ada hal-hal baru yang terbarukan bisa ceritakan saja di sini. Ya nanti mana yang menyala kita potong. Iya. Hati-hati rahasia Mas. Iya. Lanjut. Bagi kami berpartai ini pastilah ingin menggapai satu cita-cita. Pasti. Apa cita-cita kami? Kami bisa mewakili masyarakat. Iya. Untuk duduk di pemerintahan. Iya. Dalam sistem lah ya. Baik eksekutif dan legislatif. Apa benar? Ketika kita duduk di sana, kita tidak bisa menyampaikan aspirasi, atau kita harus dikekang dengan aturan-aturan itu. Iya. Maka hari ini banyak ketika rekan-rekan atau kawan-kawan kita sudah duduk di sana, ketika ditanya karena belum masuk sistem. Tapi saya rasa tidak demikian pemerintahan ini. Pasti benar lah. Satu tujuan itu, kalau kamu mau berhasil pasti banyak rintangan. Wajib. Apa kata-kata Rasul dalam Islam? Jangan kamu mengaku beriman sebelum ujian dan cobaan datang kepadamu. Maka bersyukurlah kita mendapat ujian dan cobaan yang kita dikatakan bahasa kita merampas. Aduh pula kisahnya ini anak mati kita. Iya. Bahwasan kita adalah perusak. Iya. Partai. Kita baru saja mengadakan halal bihalal. Tadi ya, saya hadir di situ Iya. Bersama masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di Batubara. Dan kita coba tadi memberi sikit apa yang kita punya. Iya, rasa kepedulian itu kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya punya sekretaris ini, saya bangga Pak. Iya. Nah, kenapa?
Sebetulnya hidupnya udah nyaman. Iya, iya. Nggak ada yang kurang. Iya, betul. Tapi ketika saya ketemu beliau ini, ada satu yang saya catat di sana, bahwasanya hiduplah untuk berguna. Hiduplah berguna untuk orang banyak. Di situ saya terkesima bahwasannya, ya. Ini bagus moto ini, saya potong dulu, hiduplah berguna untuk orang banyak. Itu moto hati dan PKB hari ini ya. Oke. Iya. Judulnya, saya perbaiki. Iya. Hidup ini harus berguna bagi orang banyak. Oke. Jadi kita itu Pak, nggak ada gunanya kalau nggak berguna untuk bagi orang. Bagi saya. Iya, betul. Bagi saya. Jadi bagaimana bermanfaat hidup kita ini untuk orang banyak gitu. Saya lupa membacakan hadisnya, tapi artinya kurang lebih seperti ini, bahwa sebaik-baik manusia atau sebaik-baik insan itulah berguna kepada orang lain. Betul. Ya, itu nah, bagus. jadi itulah termasuk Pak jalan saya untuk masuk ke partai ini. Nah, masuk ke partai ini dengan cara apa kami nanti. Nah, apalagi saya diberi masyarakat nanti untuk kesempatan memimpin Batubara ini nanti, saya akan berbuat. Bagaimana saya sebagai pemimpin berguna untuk masyarakat saya, bermanfaat untuk masyarakat saya. Mudah-mudahan. Itu moto saya. Itu moto saya. Itu moto saya. Saya rasa kita hidup di dunia ini juga pribadi-pribadi hidupnya, nggak usah menjadi pejabat lah, nggak usah jadi apa. Walaupun kita miskin sedikit, tapi kita itu berguna untuk orang gitu. Sebaik-baik manusia lah itu. Iya, itu saya punya prinsip. Nah, jadi kedepannya, ya bagaimana nanti partai kami inilah termasuk saya pakai jalan, pakai sampahnya melalui partai PKB yang saya cinta ini nanti ke depan, yang udah saya cinta ini bisa membawa saya sini. Jadi saya untuk bisa mewujudkan cita-cita saya. Kira-kira begitu. Jadi begini, ada satu kenikmatan ketika saya berada di PKB. Apa itu kenikmatan? Hubungan silaturahmi itu tidak terbatas dan tidak dibatasi. Kita bisa duduk bersama sama DPW, DPP, nggak ada batas. Tak nampak kelasnya ya? Tak nampak kelas. Iya. Bahkan kadang kita malu seakan-akan mereka menyamakan kita dengan kedudukan mereka. Iya. Nah, betul. Kehadiran salah satu contoh, hadir pun menterinya, ya kita bisa duduk bersama. Nah inilah bedanya ber-PKB ini. Cocok Pak Ketua bilang itu biar masyarakat Batubara ngerti ya. Keren. Cerita terus Ketua. Nggak ada di situ batasan-batasan antara satu sama lain. Kita bisa duduk bersama, ngopi sama bareng kita. Nah, belum lama ini kami ketemu sama yang sekarang menjabat ketua DPW, dan beliau itu ketua daripada DPP bidang informasi dan komunikasi. Kita tersanjung, kita khusus juga duduk bersama, nggak ada batasan. Ini yang membuat saya nikmat, makanya silaturahmi, rahmi. Jadi ketika ini kita bangun, saya yakin PKB ini bisa berbuat di Batubara, walaupun tidak seluruhnya. Maka hari ini kita harus meyakinkan ke masyarakat bahwa PKB itu hadir dari kiai untuk masyarakat dan untuk umat seluruhnya. Maka kami dapat amanah dan dapat pesan bahwasannya kami bangga ini ada ketum kami. Ketum kami itu Pak Muhammad Iskandar itu. Kami diamanahkan untuk menyampaikan pesan beliau. Beliau ingin menjadi atau mencalon presiden di Republik ini. Artinya di sini kami harus kerja keras, menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya mari ber-PKB. Jadi kami juga Reportcast gembira sekali menerima kedatangan ketua dan sekretaris PKB. Ini satu-satunya ketua dan sekretaris partai yang hadir kemarin. Kalau yang hadir kemarin itu dari unsur wakil ketua DPRD, dari unsur ketua partainya, tapi sekretarisnya pulang nggak datang.
Ini nampak kekompakan mereka, pemirsa, bahwa ya ini salah satu ciri-ciri pemimpin yang harus kita tiru. Kompak. Kalau sudah kompak, nyaman antara istri dan suami, pastilah kita sebagai anak-anaknya akan nyaman juga minta apapun kepada mereka. Mudah-mudahan ini salah satu alternatif dalam berpolitik di Batubara. Nanti di lain waktu kita akan coba korek lagi dari mereka apa-apa target-targetan dari PKB untuk membuat partai mereka lebih dicintai di Batubara ini. Saya rasa supaya kita pantaskan di sini dulu supaya kami punya keinginan lagi untuk mengundang para ketua dan sekjen, ya kan. Cuma ada yang mau disampaikan lagi Pak Sekjen, biar kita sampaikan aja sebelum kita tutup ini. Iya, sampaikan. Silakan Pak. Iya. Sebenarnya seyogyanya kami hadir bertiga. Karena ada bendahara kita. Iya. Tepatan bendahara kita itu adalah anggota DPRD. Iya, Pak Mukhlis Bacin ya. Mukhlis Bacin, dia sibuk ya, dengan urusan DPR ya, kunjungan kerja. Maka kita berharap Pak Mukhlis ini bisa ada kawannya. Iya, jangan sendiri aja ya. Agar dibagi-bagi. Iya. Ngurusi masyarakat, ini berbagi-bagi. Itu harapan kepada masyarakat. Supaya milih PKB lagu muka ya. Ya artinya begini. Ini di hari Lebaran ya, masih suasana sawah. Sambutkan minal aizin wal faizinnya ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kami dari jajaran PKB Kabupaten Batubara. Andai kata ada tutur kata atau perlakuan kami atau pengurus kami atau orang PKB yang tidak berkenan di hati masyarakat Batubara, terkhusus kami maaf. Maafkan woi. Berdosa nggak nerima. Bagi kawan-kawan yang ada menganggap kami ini adalah orang PKB baru, ingatkan kami. Iya. Jadi masukan kepada kami. Rendah hati betul ya. Lanjut. Beri masukan kepada kami agar kami bisa membawa PKB ini menjadi yang lebih baik. Dan terima kasih juga kepada pengurus yang terdahulu yang telah membawa atau mengantarkan PKB di Kabupaten Batubara. Iya. Mudah-mudahan itu tadi sekilas bincang kita dengan pengurusan PKB yang baru, tapi sebenarnya mereka sudah sangat lama mencintai PKB ini. Akhirnya takdir berpihak kepada mereka dan tidak bisa lari bahwa mereka harus mengurusi PKB ini dengan baik dan benar ke depan. Mudah-mudahan selamat berjumpa lagi di lain waktu dalam suasana yang lebih bahagia. Kita akan coba memanggil mereka lagi, korek-korek informasi yang baik untuk Podcast dan rakyat Batubara tercinta. Oke, Bang. Selamat malam, makasih. Malam. Aduh, udah merokok kita lagi luar.